Can we continue? Yeah, sure. If Bible is the word of God, then what the Bible says that Jesus Christ is God is a fact. In the New Testament, God himself came from heaven and become flesh, then be the savior of mankind. Can you explain how? Yes. So, This is the explanation. Apakah umat Kristen mengangkat Yesus menjadi Tuhan? Tuduhan itu salah dan sangat menyesatkan. Pada seri pertama, Alkitab terbukti firman Tuhan. Perjanjian Lama menyatakan janji kedatangan Tuhan dan menjadi juru selamat manusia. Perjanjian Baru menyatakan penggenapan janji Tuhan. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Lukas 1 ayat 30-31. Benarkah Yesus adalah Tuhan? Mari kita buktikan dalam Alkitab. Ada suara yang berseru-seru, "Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita." Yesaya 40 ayat 3. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Matius 3 ayat 1-2. Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan." Seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya, Yohanes 1 ayat 23. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Mazmur 16 ayat 10. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Matius 28 ayat 5-6. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku, yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lukas 24 ayat 44. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Mazmur 7 ayat 11. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Yohanes 5 ayat 30. Barang siapa menolak aku, dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Yohanes 12 ayat 48. Yesus Kristus adalah hakim adil akhir zaman dan itu adalah otoritas Allah.
Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Selah. Mazmur 32 ayat 5. Tetapi supaya kamu tahu, bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Matius 9 ayat 6. Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Markus 2 ayat 6-7. Yesus Kristus mengampuni dosa, padahal hanya Allah yang berhak mengampuni dosa. Yang Maha Kuasa, yang tidak dapat kita pahami, besar kekuasaan dan keadilannya, walaupun kaya akan kebenaran, ia tidak menindasnya. Ayub 37 ayat 23. Dasar firman-Mu adalah kebenaran dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Mazmur 119 ayat 160. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 17. Yesus Kristus adalah kebenaran, dan kebenaran itu hanya milik Allah. Tuhan mematikan dan menghidupkan, Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. 1 Samuel 2 ayat 6. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba, bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Yohanes 5 ayat 28-29. Jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Yohanes 11 ayat 25-26. Yesus Kristus membangkitkan orang mati, kematian jasmani maupun rohani. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyhuranku kepada patung. Yesaya 42 ayat 8. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya, pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Matius 16 ayat 27. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Yohanes 17 ayat 4-5. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. Imamat 25 ayat 2. Bulan berganti bulan, dan sabat berganti sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku. Firman Tuhan. Yesaya 66 ayat 23. Lalu kata Yesus kepada mereka,
Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat, jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Markus 2 ayat 27-28. Hari Sabat untuk Tuhan, Yesus Kristus adalah Tuhan hari Sabat. Tetapi Tuhan semesta alam akan ternyata maha tinggi dalam keadilannya, dan Allah yang maha kudus akan menyatakan kekudusannya dalam kebenarannya. Yesaya 5 ayat 16. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Yohanes 8 ayat 46. Sebab imam besar yang kita punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Surat Ibrani 4 ayat 15. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yohanes 1 ayat 1-3. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas takhta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan takhta itu, sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Wahyu 4 ayat 10-11. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Amsal 15 ayat 3. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Matius 18 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Yesus Kristus tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Siapakah yang melakukan dan mengerjakan semuanya itu? Dia yang dari dahulu memanggil bangkit keturunan-keturunan. Aku, Tuhan, yang terdahulu, dan bagi mereka yang terkemudian aku tetap Dia juga. Yesaya 41 ayat 4. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Wahyu 22 ayat 13. Yesus Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Firman Allah kepada Musa, Aku adalah Aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku telah mengutus Aku kepadamu. Keluaran 3 ayat 14. Kata Yesus kepada mereka, Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi Aku, sebab Aku keluar dan datang dari Allah. Dan Aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan di Allah yang mengutus Aku. Yohanes 8 ayat 42.
Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Yesaya 43 ayat 11. Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah dia, yang sedang berkata-kata dengan engkau." Yohanes 4 ayat 25-26. Sebab itu umatku akan mengenal namaku dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah dia yang berbicara, ya aku. Yesaya 52 ayat 6. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud." Lukas 2 ayat 10-11. 12 bukti sudah cukup membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Mari lihat apa kata Alkitab. Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah." Yohanes 10 ayat 30-33. Renungan untuk kalian. Karena itu tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya, bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Yohanes 8 ayat 24. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu, bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Surat Roma 10 ayat 9. Jika ada orang belum percaya yang melihat video ini, berarti masih ada kesempatan. Oh, I agree with you. Many historians have tried researching and investigating the Bible. It is a fact that they could not deny, since there were so many eyewitnesses. It relates to the existence of Jesus Christ. Jesus Christ had proved that he existed in history, and the story had actually happened in the 1st century. Thus, the evidence you present is the historical fact, and we cannot deny that Jesus Christ is God, based on both history and the Bible. Exactly. Jesus Christ was crucified, died, rose from the death, and ascended to heaven, which was a historical fact that was proven. But why does the Quran says that Jesus Christ was not crucified? Did he didn't die? Surah 19 verse 33 clearly says Jesus Christ died and rose again. There is only one verse of the Quran that says that Jesus Christ was not crucified. This just leaves us with one question. Do you believe the facts that were proven real? Or the 7th century Quran that has no evidence whatsoever? If I answer with common sense, with proof and evidence that existed, I can believe historical facts that the Bible has shown us. Exactly. That's common sense. You wouldn't believe fake news on the internet either, right? By the way, why is it so dark in here? I have another question. Can I ask? Of course. Feel free to ask. Okay.
Let's drink the coffee first before it gets cold. Okay.